Senada Parfum Lubuk Linggau menghadirkan parfum berkualitas dengan wangi tahan lama, mulai dari harga Rp10.000, tersedia untuk eceran dan grosir, bisa dibeli di toko atau via online, dijamin aman digunakan dan pastinya banyak promo spesial. Senada Parfum Lubuk Linggau adalah salah satu tempat penjualan parfum termurah di kota Lubuk Linggau. Usaha ini didirikan oleh Andi Saputra dan Ika, yang berhasil mengembangkan bisnis parfum dengan menghadirkan berbagai varian aroma yang sangat diminati di pasaran. Toko ini berlokasi di Jalan Garuda Hitam, Kelurahan Simpang Pumiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Senada Parfum Lubuk Linggau menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan parfum berkualitas dengan harga yang terjangkau. Harga parfum di toko ini sangat ramah di kantong, mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp135.000, tergantung pada ukuran parfum yang dibeli. Dengan harga yang kompetitif, Senada Parfum Lubuk Linggau menarik minat pelanggan dari berbagai wilayah. Tidak hanya dari Lubuk Linggau dan Musirawas, tetapi juga dari kota-kota tetangga seperti Bengkulu, Lahat, dan Cecar di Sumatera Selatan. Untuk kemudahan pelanggan, Senada Parfum Lubuk Linggau juga tersedia di berbagai marketplace dan melayani pemesanan secara online, baik dalam jumlah eceran maupun grosir. Layanan ini tentu sangat membantu pelanggan yang ingin membeli parfum tanpa harus datang langsung ke toko. Selain itu, bagi pelanggan yang sedang berulang tahun, toko ini menawarkan promo spesial sebagai bentuk apresiasi langsung dari pemiliknya. Keamanan dan kualitas produk menjadi prioritas utama. Parfum yang dijual menggunakan bahan-bahan yang aman, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir saat menggunakannya. Dengan berbagai pilihan aroma yang menarik, Senada Parfum Lubuk Linggau siap membantu meningkatkan kepercayaan diri pelanggan dengan wewangian yang tahan lama dan menyegarkan. Jadi, jika Anda mencari parfum berkualitas dengan harga terjangkau, Senada Parfum Lubuk Linggau adalah pilihan yang tepat. Kunjungi toko atau pesan secara online dan temukan aroma favorit Anda. Pertanyaan itu bahaya nggak sih untuk kulit? Nah, kalau untuk kulit, kita kan ada yang namanya full bibit ya. Full bibit kita perjualbelikan itu nggak langsung dipakai, tapi harus pakai tangan dulu baru ke kulit. Nah, jadi itu sudah mendefinisikan kalau bibit yang kita pakai itu aman untuk kulit, bisa dipakai untuk tubuh maupun baju. Terus ada lagi nih, promo utah ya? Iya, kalau utah itu dapat ulang tahun ya, tapi sesuai tanggal dan tanggal lahirnya. Menyesuaikan dengan hari utah. Nah, kalau misalkan dia udah 10 kali ulang, itu dapat bonus. Nah, minimal kalau gimana Kak kalau kita mau dapat ulang tahunnya? Nah, itu minimalnya penilaian usianya 3 kali aja. Nah, nanti kalau pas ulang tahun, dia udah minimal 3 kali penelitian ulang, itu dapat bonus dia. Intan, Cilambari TV, laporkan. Dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2025, Persatuan Gigi Dokter Indonesia atau PDGI bersama School Health Program atau SHP sukses menggelar penyuluhan kesehatan gigi di SLB Negeri Musirawas. Kegiatan ini mencakup sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan gigi serta sikat gigi bersama dan pencabutan gigi susu yang diikuti oleh siswa dengan antusiasme yang tinggi. Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2025, School Health Program atau SHP bersama PDGI Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara sukses melaksanakan penyuluhan kesehatan gigi di SLB Negeri Musirawas dengan tema Berani Unjuk Gigi, Dukung Senyum Indonesia diikuti oleh seluruh siswa SLB Negeri Musirawas meliputi tingkat SD, SMP, dan SMA. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Musirawas yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Musirawas, Edward Yulizar, Kepala Puskesmas Sinawangsasi, Dr. Lisa Nurul Hidayah, serta seluruh dokter gigi sejawat di Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara. Acara berlangsung dengan lancar, dimulai dari kata sambutan oleh Kepala Sekolah SLB Negeri Musirawas, Dwi Tugiantoro. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Sekretaris Dinas Kesehatan Musirawas, Edward Yulizar. Kemudian pemberian plakat,
dari PDGI kepada Kepala Sekolah SLB Negeri Musirawas yang diwakili oleh Ketua PDGI Musirawas Lubuk Linggau Muratara, yaitu Dr. Gigi Yanuar Perdana. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan seluruh siswa dan para tamu undangan. Bukan hanya di situ saja, melainkan acara dilanjutkan dengan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Rekan PDGI melakukan penyuluhan kesehatan gigi, dimulai dari sosialisasi tentang gigi, mengajarkan para siswa untuk membiasakan diri membersihkan gigi sebanyak 2 kali dalam sehari, dan wajib melakukan pemeriksaan gigi selama 6 bulan sekali. Banyak anak-anak meliputi tingkat SD, SMP, dan SMA SLB Negeri Musirawas yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, dimulai dari berbagai kegiatan tanya jawab dan pemberian hadiah kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Kemudian setelah melakukan kegiatan penyuluhan dilanjutkan dengan kegiatan sikat gigi bersama dan pencabutan gigi pada anak-anak SLB Negeri Musirawas. Ditemui usai acara, Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Dr. Gigi Yanuar Perdana, yang didampingi oleh Ketua Pelaksana, Dr. Gigi Ari Wahyuda, menjelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan pada hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Dr. Gigi Yanuar mengungkapkan bahwa penyuluhan sikat gigi massal dan pencabutan gigi susu diikuti oleh sekitar 80 siswa dan acara pun berjalan dengan baik. Harapannya, semoga kegiatan ini bisa mencakup seluruh masyarakat, bukan hanya anak-anak normal, melainkan juga membantu anak-anak berkebutuhan khusus, ungkapnya. Alhamdulillah Alamin, kami sudah menyelesaikan kegiatan bakti sosial kami di SLB Negeri Musirawas, di mana kami menyelenggarakan acara penyuluhan, sikat gigi massal, dan kemudian juga pencabutan gigi susu. Alhamdulillah sudah terlaksana di sasaran di mana ada jumlahnya 80 siswa dari SLB dan berjalan dengan baik. Harapan kami dengan kedatangan kami untuk bakti sosial di sini juga menyentuh anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang ABK dan anak-anak yang disabilitas, sehingga bukan hanya masyarakat atau anak-anak yang normal saja yang kita berikan bantuan bakti sosial, tapi juga ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian, lebih lanjut Ketua Pelaksana Dr. Gigi, Ari Wahyuda menjelaskan bahwa untuk persiapan kegiatan ini sudah dipersiapkan 1 bulan sebelum acara, yang dimana sebelumnya PDGI sudah berkomunikasi secara langsung dengan pihak sekolah, kemudian mengadakan rapat bersama tim panitia, dan 1 minggu sebelum acara sudah mengadakan gladi bersih. Untuk acara bakti sosial ini kita persiapkan 1 bulan sebelumnya, di mana kita sebelumnya ke sekolah untuk berkoordinasi apa-apa aja yang perlu dipersiapkan. Kemudian kita juga mengadakan rapat-rapat bersama tim panitia. Kemudian 1 minggu sebelum acara kita udah gladi bersih di sini untuk lancarnya terselenggara pada hari ini. Alhamdulillah acara bisa berjalan lancar. Kegiatan ini disupport oleh PDGI Pusat, PT Unilever untuk produk Pepsodent, dan Bank BSI KCP Muara Bliti. Kepala Sekolah SLB Negeri Musirawas, Dwi Tugiantoro, juga mengucapkan terima kasih karena sudah dipercayakan untuk menjadikan SLB Negeri Musirawas sebagai tuan rumah dalam acara kegiatan penyuluhan kesehatan gigi ini. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri untuk kami, sebab ini baru pertama kalinya seluruh dokter gigi mencakup wilayah Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara melaksanakan kegiatan di SLB Negeri Musirawas. Kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi kegiatan masalah mulut dan gigi, melingkup sikat gigi massal, dan pemeriksaan gigi pada anak-anak didampingi oleh orang tua, guru, dan para dokter. Harapan kami, semoga bisa melakukan kegiatan ini secara rutin, ujarnya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dokter Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang berkenan hadir di sini dalam rangka ulang tahun dan salah melakukan kegiatan-kegiatan kepada anak-anak kita. Kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah, dan ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, Bu. Bangga, terharu
baru kali inilah dokter gigi se-MLM berkenan hadir di sini. Adapun kegiatan-kegiatan yang beliau Bapak Ibu dokter lakukan, tadi misalnya sosialisasi masalah kesehatan mulut dan gigi, kemudian sama-sama dengan anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA melakukan sikat gigi massal. Kemudian setelah itu Bapak Ibu dokter melakukan pemeriksaan kepada anak-anak kita. Tentunya pada waktu pemeriksaan ini kita tahu anak-anak kita itu banyak sekali yang maklum anak disabilitas. Itu waktu pemeriksaan itu didampingi oleh dokternya, didampingi oleh siswa, Bapak Ibu wali muridnya, didampingi oleh guru kelasnya begitu. Kalau bisa jangan sampai di titik ini saja. Harapan kami keluarga besar SLB Musirawas ke depannya bisa dilakukan, kami mohon berkenan bisa melakukan kegiatan secara rutin. Misalnya kalau tadi penyuluhan masalah gigi dan mulut, tidak hanya waktu momen-momen peringatan dalam memperingati hari-hari gitu kan. Misalnya tiap 6 bulan sekali atau 2 tahun setahun sekali gitu harapan kami. Jadi jangan sampai berhenti di sini, itu harapan kami Pak, itu Pak. Acara ini tentu disupport dengan baik oleh BSI KCP Muara Beliti sebagai sponsorship. Indra Rizky, Branch Manager BSI KCP Muara Beliti mengatakan, BSI merupakan mitra yang sangat support dalam berbagai kegiatan. Kami cukup senang untuk mensupport acara ini. Semoga ke depan bisa terus menjadi sponsorship, bisa support anak-anak dan orang tua dalam pembiayaan, tabungan anak, sekolah, dan lain-lain. Oke Pak, untuk kegiatan hari ini gimana Pak? Apakah berjalan dengan lancar atau? Ya, alhamdulillah hari ini sudah kita dari KCP Muara Beliti dari Bank BSI ya cukup senang ikut dalam kegiatan hari ini diundang oleh ID Muara Beliti ya. Nah, itu kami sangat support, sangat senang dalam kegiatan hari ini. Kami juga harapannya bisa menjadi supportship untuk kegiatan seperti ini, terus mendorong, mensupport dalam kegiatan misalnya produk yang kami ada, misalnya dari segi tabungan ataupun dari misalnya dari ini kan sekolah nih SLB, kami misalnya bisa bekerjasama dari pembiayaan ataupun misalnya investasi. Itu untuk dari ID-nya kami juga memang sudah bekerja sama. Kami juga merupakan mitra dari ID. Jadi kami sangat support untuk program baik seperti ini. Intan Silampari TV melaporkan. SD Negeri 4 Lubuk Linggau menerapkan program P5 untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui berbagai kegiatan. Siswa kelas 1 diajarkan memilah sampah dan mengenal masakan daerah. Kelas 2 membuat lukisan dari limbah plastik. Kelas 4 belajar kewirausahaan dengan produk lokal. Dan kelas 5 mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Dengan bimbingan guru di tiap tingkatan, program ini mendorong siswa untuk berkarya, berwirausaha, dan peduli lingkungan. SD Negeri 4 Lubuk Linggau menerapkan program P5 untuk menunjang kreativitas para siswa. Dibimbing oleh guru yang berbeda tiap tingkatan kelasnya, anak-anak diajarkan untuk menuangkan ide agar menghasilkan suatu karya yang baru. SD Negeri 4 Lubuk Linggau berlokasi di Jalan Garuda, tepat bersebelahan dengan Puskesmas Perumnas Lubuk Tanjung. Ditemui kepala sekolah melalui guru yang mengajar tentang program P5, Umi Kalsum menjelaskan mengenai program P5 untuk siswa kelas 1 menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan. Siswa diajarkan untuk memilah sampah organik maupun non-organik untuk diolah menjadi bahan serbaguna. Untuk semester ini, mengambil tema kearifan lokal seperti anak diajak untuk mengenal masakan daerah seperti pempek. Kegiatan P5 kelas 1 SD, kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu memilih sampah organik dan organik untuk diolah kembali menjadi
barang yang lebih berguna, misalnya seperti kerajinan yang bisa mempunyai nilai jual. Misalnya sampah plastik bisa diolah kembali menjadi barang kerajinan yang diminati oleh siswa, dan sampah kering seperti daun kering itu bisa kita olah kembali menjadi barang hias dengan cara menempel pada pola yang dibuat oleh anak. Dan untuk semester 2 ini kita akan mengambil tema kearifan lokal, di mana anak kita ajak untuk mengenal makanan khas daerah Sumatera Selatan, khususnya daerah Lubuk Linggau, seperti makanan yang terbuat dari sagu yang kita kenal dengan empek-empek, tekwan, dan lainnya. Ria Aprilia, guru kelas 2, mengungkapkan bahwa penerapan P5 untuk kelas 2 yaitu pemanfaatan limbah sampah plastik seperti tutup botol yang ditempel kemudian dijadikan dalam bentuk lukisan. Sedangkan Riyadi Irawan, guru kelas 4, menerangkan bahwa P5 kelas 4 mengambil tema kewirausahaan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Lubuk Linggau untuk dijajarkan saat Market Day. Sedangkan program P5 untuk siswa kelas 5, Nur Jamila, mengungkapkan bahwa tema pun juga sama, gaya hidup berkelanjutan. Jadi, siswa diajarkan mengolah sampah organik dan non-organik, kemudian diaplikasikan dalam bentuk kewirausahaan. Nama saya Riyadi Irawan ya, saya guru kelas 4. Saat ini saya bertugas di Manajemen Kota Lubuk Linggau, dan alhamdulillah di unit ini sudah berjalan 2 tahun ini tentang kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka itu ada namanya program P5. Ini untuk peningkatan karakter hidup. Nah, dalam P5 ini kebetulan di SD kami tahun ini sudah mengambil tema gaya hidup berkelanjutan di semester 1. Itu kita bagaimana mengolah sampah, limbah sampah plastik, khususnya karena kebetulan di SD ini banyak sekali limbah sampah plastik sisa jajanan siswa. Nah, ini kita olah, kita buat menjadi beberapa kerajinan tangan siswa. Dan kemudian untuk di semester 2 ini kami mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, mengambil tema tentang kewirausahaan. Jadi di sini kami akan mengenalkan pada siswa bagaimana nantinya mengolah hasil kekayaan alam yang ada di Lubuk Linggau untuk menjadi sebuah olahan makanan yang nanti bisa dijajakan di kegiatan Market Day nanti insya Allah akan kami laksanakan beberapa bulan ke depan. Ini sudah. Kelas 5 sama seperti Pak Riyadi, kelas 5 juga mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Di sini kami mengambil pengolahan sampah ya, ada sampah organik, ada organik. Jadi anak-anak memilih sampah kemudian membuat kreasi. Nah, untuk semester 2 juga kami mengambil kebiasaan bergabung sama kelas 4 juga untuk mengenal cara-cara berwirausaha. Intan Silampari TV melaporkan. Tata Pesona Sriwijaya Batik yang terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Baturip, Kota Lubuk Linggau, menyediakan berbagai macam kain batik, baik bahan mentah ataupun produk yang sudah jadi. Tata Pesona Sriwijaya Batik menawarkan berbagai jenis batik yang unik dan eksklusif, mulai dari batik tradisional hingga batik modern. Toko ini juga menyediakan baju batik untuk perempuan dan laki-laki, sehingga Anda dapat memilih batik yang sesuai dengan kebutuhan dan selera Anda. Salah satu kelebihan Tata Pesona Sriwijaya Batik adalah harga yang terjangkau. Anda dapat membeli batik dengan harga yang kompetitif, bahkan jika Anda membeli dalam jumlah yang banyak. Toko ini juga menawarkan paketan batik yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau di sini sih kita lebih dominan ke motif batik ya, motif-motif Solo gitu kan, yang lebih cenderung batik lah. Kalau misalnya ada motif lainnya ada juga seperti jemputan, tenun, kayak bahan-bahan atau kain-kain itu kita juga ada, kain songket itu yang mulai
dari motif Palembang. Kalau yang Solonya kita ada yang motif batik tulis, batik cap gitu. Termasuk couple bahan juga kita ada aja. Kalau misalnya orang nggak mau couple yang baju jadi, couple bahan juga kita ready juga. Udah satu set sama selendangnya juga. Jadi kita menyediakan banyak atasan batik, tunik batik, gamis jemputan, couple burkat, ada rok batik, rok jemputan juga ada. Terus kita ada dress juga, celana batik, aksesoris batik. Biasanya sabun batik kita juga jual sih, cuman lagi kosong. Cewek cowok ada kemeja batik, mau lengan pendek, lengan panjang itu juga ada. Mulai dari printing sampai batik tulis kita lengkap. Kalau yang cewek itu buat satuan itu kita under 100 sampai, kalau atasan itu sampai 300 ke atas lah, 300-an ke atas. Kalau misalnya yang kemeja kita mulai dari 165. Sebenarnya yang dari 100-an ada sih, cuman yang jarang dicari orang kan. Ini sering juga dari 100 sampai 300-an ke atas juga. Batik katun sih, bahan katun, dobi biasanya sering dicari. Kalau Senin sampai Sabtu itu kita dari jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi kalau misalnya Minggu itu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalau segitu baru mau makan, masih jauh ya. Jadi pelatihannya beda lagi, ya. Begitu juga yang lain. Coba yang sekali lagi minta angkat tangan yang punya usaha. Aku nak milih, yang di depan nomor 20 usaha lu. Kuliner apa Ada orang unik lagi ya? Ada orang satu lagi. Aku mana usaha apa? Supaya bisa kebetulan saya buka usaha kuliner, Pak. Untuk saat ini saya sedang menjual rice bowl dan bento yang lagi viral untuk bekal sekolah anak sama sarapan teman-teman yang mau berangkat kantor yang mungkin nggak sempet bikin sarapan di rumah. Oke, terima kasih. Putar. Siapa namanya dulu? Natasha. Oh ya, sudah teman. Sekarang pengen tahu izin apa yang sudah punya? Untuk izin usaha mulai dari NIB udah ada, terus NIB, lagi PYT, PRT, halal udah. SMI belum ya? SMI agak panjang SMI ngurusnya, beda. Halal yang jelas. Kalau ibu sudah dihalalin belum? Nah, itu jadi kan ada dua. Satu usahanya, kemudian yang punyanya halal tidak? Kalau mereka harus halal dihalal, di terus sana sudah halal belum? Halal belum. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara, Hari Bakti Adiaksa, dan Hari Anak Nasional 2025, Silampari TV dan Harian Pagi Lingga Pos sukses menggelar berbagai macam perlombaan yang diikuti sebanyak 700 peserta dan berlangsung di Taman Olahraga Megang dan mendapatkan berbagai dukungan positif untuk mendukung bakat seni anak. Taman Olahraga Megang menjadi saksi kemeriahan event besar yang digelar oleh Silampari TV dan Harian Pagi Lingga Pos. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara, Hari Bakti Adiaksa, dan Hari Anak Nasional 2025. Ribuan orang memadati arena mulai dari para peserta, guru pendamping, orang tua, hingga pejabat dan juga sponsor turut menyemarakan suasana. Kegiatannya didukung penuh oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, Polres Lubuk Linggau, Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau ini berhasil menjaring antusiasme luar biasa dari para pelajar lintas jenjang. Tercatat lebih dari 700 peserta, dari PAUD hingga tingkat SMA mengambil bagian. Bahkan ada yang datang dari luar Kota Lubuk Linggau. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama Harian Pagi Lingga Pos dan Silampari TV, Solihin SH. Di dalam sebutannya, ia menuturkan bahwa kegiatan ini adalah peserta terbanyak sepanjang sejarah selama 24 tahun ia menjabat. Beragam kategori lomba disesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta,
mengangkat tema-tema yang mengedepankan edukasi, seni, serta pengenalan nilai-nilai sosial dan budaya. Adapun kategori perlombaannya yaitu tingkat PAUD, RA, TK, diikuti sebanyak 302 peserta, dengan mengambil tema mewarnai polisi lalu lintas. Untuk tingkat SD, kelas 1 sampai dengan kelas 3, diikuti sebanyak 129 peserta, dengan tema mewarnai gedung Polres Lubuk Linggau. Untuk tingkat SD kelas 4 hingga kelas 6, diikuti sebanyak 112 peserta, dengan tema menggambar ikon wisata Kota Lubuk Linggau yaitu Bukit Sulap. Untuk tingkat SMP, diikuti sebanyak 49 peserta, dengan tema melukis yaitu potret Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau, yaitu Haji Rizka Priba Ayu. Untuk tingkat SMA, diikuti sebanyak 63 peserta. Tema melukis wajah Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat MIKOM. Berbagai tokoh penting turut hadir memberikan dukungan dan juga apresiasi secara langsung. Di antaranya, Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rahmat Hidayat, Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau Haji Rizka Priba Ayu, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi, Kajari Lubuk Linggau Suwarno SH.MH. Di dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau, Dinas Kominfo, Satpol PP, Dishub, Dispora, Camat, perwakilan PKK Kota Lubuk Linggau, perwakilan Bayangkari Lubuk Linggau, perwakilan DP3 APM, hingga perwakilan organisasi profesi guru dan sponsor. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perlombaan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter dan semangat positif di kalangan generasi muda. Dan diharapkan pula, acara serupa dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi wadah rutin bagi anak-anak untuk berkreasi, mengenal profesi, serta mencintai kota dan juga bangsanya. Siswi SMP Negeri 9 Lubuk Linggau kembali menoreh prestasi pada ajang yang diselenggarakan oleh Selampari TV dan Harian Pagi Linggau Pos. Siswi atas nama Sofia Vimala Istiqomah dan Putri Carissa berhasil mendapatkan juara kedua dan ketiga pada kategori perlombaan melukis tingkat SMP. Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Imron Willy Iskandar SPD MPD melalui Wakil Kesiswaan Lensha Afrika MPD GR mengaku bangga terhadap pencapaian siswanya. Untuk kegiatan lomba melukis ya di SMP Negeri 9 tentu untuk dapat juara seperti ini tentu ada sedikit persiapan. Contoh SMP 9 kemarin melakukan yang pertama kami seleksi, kemudian kami lihat beberapa tahap siswa itu, dari beberapa tahap seleksi barulah kita dapatkan bahwa anak itu dari teknis menggambar, kemudian juga dari cara mereka menggaris, cara mereka ini baru kita kirimkan sebagai perwakilan untuk SMP Negeri 9. Tidak semata-mata kami comot anak itu hanya untuk ikut, tidak. Memang ada persiapan yang dilakukan sehingga untuk ikut itu benar-benar siswanya siap dengan kondisi dan kemampuan siswa yang tentunya siap bersaing, Mbak. Untuk SMP 9 alhamdulillah mendapatkan juara 2 dan juara 3, Mbak, sekota Lubuk Linggau. Alhamdulillah. Tentu sebagai sekolah ataupun guru yang membina sebagai wakil kesiswaan kami ya sangat merasa bangga walaupun kami belum dapat memegang juara 1, Mbak. Yang jelas kami bangga sampai di titik ini, kami bangga pada siswa kami dan kami juga bangga pada sekolah ini tentunya dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Harapannya tentu tidak untuk kemungkinan kami ingin lebih baik lagi, ingin lebih maju lagi sekolahnya maupun siswanya, dan harapan kami ya ingin dapat juara 1, Mbak, nantinya ya. Perkenalkan, nama saya Sofia Vimala Istiqomah, saya mendapatkan juara 2. Perkenalkan, nama saya Putri Carissa, saya mendapatkan juara 3. Dari sekolah kemarin diseleksi dulu, pertama itu kan awalnya kayak gambar-gambar dulu. Kemarin pas gambar kesulitan tuh udah ate, cuma pensilnya habis. Jadi ya
Cak mana cak itu peruncing juga agak rada-rada jadi minjem sama yang kawan di depan kan. Halo Putri. Kemarin tuh blendingnya susah. Bangga dengan diri sendiri. Iya sama bangga. Harapannya untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi cara gambarnya, habis itu biar lebih bagus lagi. Halo Putri. Sama juga sih. Untuk SMP 9. Apa ya? Kayak SMP 9 nih keren be sih. Cek itu, demi itu be. Bagus.